Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lur. Langsung saja pembahasan kali ini tentang kiprok. Tepatnya cara mengetahui arus pada soket yang ada di kiprok. Sebelum itu kita terlebih dahulu mengetahui fungsi dari kiprok. Fungsinya antara lain satu, mengarahkan arus dari AC ke DC. Itu digunakan untuk arus pengisian ke aki. Karena aki itu kan arusnya DC. Terus yang kedua sebagai tempat pembuangan. Nah, tempat buang kelebihan arus. Digunakan untuk arus penerangan, untuk lampu. Terus kenapa harus memakai kiprok? Ya karena arus pada sepul kendaraan itu arusnya itu AC. Sedangkan arus AC itu kan nilainya selalu berubah-ubah. Di RPM bawah atau langsam dengan RPM tinggi nilainya itu berubah-ubah. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya kiprok. Terus cara mengetahui jalur arusnya pada soket yang di kiprok itu gimana caranya? Ya, langsung saja kita pakai avometer ya lur. Siapkan avometernya, arahkan ini setelan ke 1K. Kabel warna merah ini plus, yang hitam minus. Terus cara membacanya, cara mengeceknya, ini sebagai patokan ya lur. Ini sebagai patokannya. Kita mengeceknya itu jangan silang, tapi atas bawah. Oke, langsung saja kita cek dulu untuk mana-mana ini jalur soketnya. Kita tempatkan, kita bagi jadi dua sisi ya lur. Sisi sini kanan dan kiri. Sekarang yang plus ini kita taruh di bawah pada sisi sebelah kanan. Nah, bergerak. Terus kalau yang merah kita taruh di atas, itu tidak bergerak. Cek lagi yang sebelah kiri. Hitam yang merah di atas itu bergerak. Yang merah di bawah itu bergerak. Kita balik yang merah di atas itu juga bergerak. Artinya sisi sebelah kanan ini untuk arus pengisian. Yang sisi sebelah kanan ini untuk pengisian. Itu apabila kita bolak-balik ini enggak terus-terusan nyambung, enggak selalu nyambung. Sedangkan apabila kita bolak-balik nyambung, itu untuk arus penerangan, untuk lampu. Berarti yang sisi sebelah kiri. Terus mengetahui untuk input dari spool atau outputnya yang ke aki bagaimana? Nah, begini, kita cek lagi. Yang merah kita tempatkan di bawah, itu jarum bergerak pada avometer. Kita balik yang merah di atas, itu tidak bergerak. Artinya menandakan yang merah ini pada avometer ini kan plus, ini plus.
Nah, ini nyambung. Berarti yang bawah ini menuju ke aki. Terus yang atas ini yang dari sepul pengisian. Ulangi lagi. Merah di bawah nyambung. Kalau merahnya di atas tidak nyambung. Nah, berarti yang merah ini ke aki. Yang hitam ini ini dari sepul. Terus lanjut ke sisi yang sebelah kiri. Merah di bawah nyambung, merah di atas pun nyambung. Artinya ini yang dari sepul untuk pengisian, berarti di sebelahnya ini adalah massa ke bodi, ke rangka motor. Terus yang bawah ini sepul. Nah, sepul yang dari sepul pengisi sepul penerangan. Ini berarti sepul penerangannya. Yang ini massa ke bodi. Oke, jelas begitu lur. Semoga bisa dipahami. Terus bagaimana kiprok yang masih bagus atau tidak bagus? Di sini saya ada 3 kiprok dengan warna soket yang sama, hijau semua. Kita cek satu-satu. Kita mulai dari yang ini ya lur. Oh ya, sebelumnya ketiga kiprok ini warna soketnya sama, berarti jalur arus pada soket ini sama ya lur ya. Kita mulai dengan yang pertama. Berarti yang merah di bawah, yang ke aki. Nah, pada avometer itu menunjukkan angka kurang dari 3. Ya, kita arahkan avometer ke kali 1K ya lur. Itu menunjukkan kurang dari 3. Normalnya itu kisaran antara 7 sampai 12. Bacaan 1K berarti yang kita baca adalah sisi yang paling atas. Oke. Lanjut, berarti ini kurang bagus untuk pengisian. Lantas apakah aki itu nggak dapat arus pengisian? Dapat, cuman jatahnya kurang. Jatahnya pasti nanti berkurang. Berkurangnya arus yang harusnya disuplai ke aki itu 12 volt, itu nggak bisa disuplai sebesar 12 volt, kurang dari 12 volt. Nah, kalau diteruskan lama-lama ya pasti ya akinya soak, tekor. Ya, tekor itu ya lama-lama soak. Terus yang untuk lampu, sekarang yang lampu. Nah, kalau lampu itu pada avometer itu di kisaran 19 kurang dari 20. Normalnya itu antara 15, minimal 15 loh, minimal 15-an. Nah, berarti untuk penerangan pada kiprok ini masih bagus. Terus untuk pengisian ini jelek. Nah, terlebih lagi ini kalau digunakan pada motor yang memakai sistem pengapiannya itu DC. Kebanyakan motor Suzuki lah, Shogun atau Smash. Itu motor biasanya berebet-berebet. Apalagi kalau akinya sudah tekor. Biarpun akinya baru, nggak bakalan lama aki itu bisa kepake karena arusnya itu nggak bisa mengisi secara penuh. Harusnya dikeluarkan dari kiprok ini nggak bisa ngisi aki itu secara penuh. Jadi yang pertama ini rusak pada
sisi pengisian. Ini ambil yang kedua. Nah, itu menunjukkan avometer menunjukkan di angka 10 ohm. Nah, ini artinya masih bagus. Untuk lampu, nah, itu di angka 17. Di angka 17. Nah, berarti kiprok ini masih bagus dua-duanya. Untuk pengisian masih bagus, untuk lampu juga masih bagus. Yang ketiga, nah, ini menunjukkan di angka 6. Nah, ini pengisiannya sebenarnya juga masih bagus ini. Terus untuk yang lampu, nah, dibolak-balik pun mati untuk lampu ini. Nah, berarti kiprok yang ketiga ini yang untuk lampu ini mutiar, mati total ini malahan. Ini pasti kalau dipasang lampunya baru digas sedikit aja udah langsung putus. Ini yang masih bagus. Untuk penerangannya, untuk arus penerangan, ini untuk pengisian. Oke, mungkin cukup segitu aja lur pembahasan tentang kiprok. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.